tuh bawalnya. Mantap. Peminat dari ikan bawal semakin hari semakin meningkat drastis saja. Hal ini juga yang menjadi sebuah pendorong bagi para petani ikan untuk mencoba keberuntungannya dengan budidaya ikan bawal. Namun nih guys, jika kalian merasa tidak mumpuni dalam segi lahan, maka tidak perlu khawatir dan pusing memikirkannya. Karena sama dengan ikan air tawar lainnya, jenis ikan bawal ini bisa dibudidayakan lewat kolam terpal, sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakannya. Ini dia cara budidaya ikan bawal kolam terpal. Mudah dan murah. Setiap petani ikan pastinya mencari jalan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar, namun dalam kondisi minimnya modal. Semua itu bisa saja diakali dengan beberapa teknik ya guys. Salah satu diantaranya yaitu dengan cara menggunakan kolam terpal sebagai media budidayanya. Mungkin sebagian dari kalian belum juga mengetahui secara gambling tentang ikan bawal. Tapi untuk urusan potensi budidayanya ikan bawal ini sangatlah besar dan berpeluang loh. Ikan bawal sendiri menjadi salah satu jenis ikan yang memiliki cita rasa enak dan juga sangat cocok untuk semua jenis resep masakan. Memiliki cita rasa yang menarik dan disebut-sebut mirip dengan ikan gurami, menjadi salah satu hal yang membuat ikan bawal ini banyak dicintai oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan kandungan nutrisi dan juga protein yang terdapat pada ikan bawal menjadi ciri khas mahalnya harga ikan bawal saat ini. Jadi nggak ada salahnya dong jika kita cari tahu bagaimana caranya untuk membudidayakan ikan bawal dengan menggunakan kolam terpal. Gunakan kolam terpal lebih mudah. Pada zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, budidaya ikan bawal lebih mudah dengan media kolam terpal. Budidaya ikan bawal di kolam terpal merupakan salah satu alternatif yang menawarkan kemudahan bagi kita untuk membudidayakan ikan bawal. Keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan teknik budidaya ikan bawal di kolam terpal antara lain, mudahnya dan murahnya modal untuk membangun kolam, tidak membutuhkan banyak air untuk membudidayakan ikan bawal. Namun itulah, di balik kelebihan dan kekurangannya antara lain, plastik terpal yang kita gunakan kadang mengalami kebocoran. Dan karena terpal ini, tidak ada bakteri berguna yang biasa ada dalam tanah yang dapat menghambat kebusukan. Maka perlu kita waspadai adanya pembusukan dari sisa-sisa makanan atau kotoran ikan yang berada di dasar kolam. Mempersiapkan kolam ikan. Pemilihan budidaya ikan bawal di kolam terpal memungkinkan persiapan-persiapan dapat dilakukan dengan cepat. Bahan dasar terpal dipilih karena terpal merupakan bahan yang tidak tembus air dan harganya pasti lebih murah ketimbang semen untuk membuat satu kolam. Budidaya ikan bawal di kolam terpal, kolamnya sendiri harus siap juga. Maksudnya di sini kolam terpal yang baru selesai kita buat tidak bisa langsung kita manfaatkan, melainkan kita harus mengkondisikan terlebih dahulu. Setelah kolam itu budidaya ikan bawal selesai, dibuat ganti air terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau virus yang melekat pada terpal tersebut. Lalu isi kembali dengan air sesuai dengan kebutuhan untuk budidaya ikan bawal ini, minimal ketinggian air 50 cm. Kemudian kolam budidaya ikan bawal ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih 2-3 hari. Hal ini bertujuan untuk menjaga sterilitas kolam.
Kolam budidaya ikan bawal juga dapat dilakukan secara tradisional, seperti memberi tumpukan daun pepaya. Pembenihan ikan. Kita dapat mendapatkan benih dari pasar, pembudidaya bibit, atau juga bisa dari internet. Langkah awal pembenihan harus diperhatikan dengan baik agar menghasilkan panen ikan bawal yang memuaskan. Minimal bibit ikan bawal diberi waktu untuk adaptasi 1 jam untuk adaptasi. Kemudian bibit ikan bawal baru bisa dipindahkan ke kolam terpal. Perlu kita perhatikan bahwa penebaran bibit ikan bawal ini dihitung sebanyak 100-150 ekor per meter persegi dengan kedalaman 30-40 cm. Perhatikan jumlah bibit yang ditebar di dalam kolam. Kolam terpal memang cocok untuk pembudidayaan di lahan yang kurang luas dan terbatas. Akan tetapi, banyak sedikitnya ikan yang menempati kolam tersebut juga perlu diperhitungkan juga. Pemeliharaan. Kolam terpal tidaklah sama dengan kolam tanah atau kolam permanen, maka dari itu membutuhkan teknik tersendiri dalam membudidayakan ikan bawal. Pertama, pemilihan bibit ikan bawal. Selain itu, harus diperhatikan bahwasanya menggunakan kolam terpal dapat menghambat sirkulasi air bersih dan oksigen dalam air. Minimal pembudidaya ikan bawal dengan kolam terpal harus menyiapkan filter yang berfungsi khusus untuk mengalirkan air bersih ke dalam kolam. Hal ini harus selalu diperhatikan karena kalau tidak, ikan bisa mati kekurangan oksigen. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ikan bawal termasuk kelompok ikan yang bergigi tajam, artinya termasuk ikan predator. Disinyalir ikan ini menyerang ikan jenis lain, oleh karena itu patut diwaspadai kemungkinan ikan bawal saling menyerang sesama jenis. Meskipun demikian, gigi ikan bawal tidak dapat merobek kolam terpal. Dan jarang juga ikan ini menyerang sesamanya kecuali karena kurang nyaman, terutama tempat yang sempit. Pemberian pakan. Pakan merupakan bagian faktor terpenting dalam budidaya ikan bawal ini. Karena hampir 60% pengeluaran biaya ada pada pakan ketimbang biaya operasionalnya. Untuk tahap pertama, masa-masa ikan beradaptasi, ikan bawal diberi pakan setiap hari secara rutin dan teratur. Pemberian pakan dalam 1 hari paling tidak harus 3-5% dari berat tubuh benih ikan dan kandungan protein minimal 25%. Di minggu pertama, bibit ikan bawal diberi pakan pelet yang telah dihancurkan tersebut dan dilembutkan menjadi tepung 750 gram untuk 100.000 benih ikan bawal. Minggu kedua, jumlah makanan ditambah menjadi 1.000 gram untuk benih 100.000 bibit ikan bawal. Dan untuk selanjutnya, pemberian pakan ikan bawal bisa dikondisikan sesuai dengan ukuran tubuh ikan bawal. Pemberian pakan 3 kali sehari supaya ikan bawal lekas tumbuh besar dengan cara menyebarkan pakan ke seluruhan kolam. Untuk meningkatkan potensi hidup ikan dapat dilakukan dengan cara pemberian vitamin seperti lipopolisakarida yang dicampur dengan pakan. Selain itu, kebersihan kolam juga harus dilakukan kurang lebih 20 hari sekali. Pemanenan. Pemanenan ikan bawal bisa dilakukan ketika ikan bawal sudah berumur 4-5 bulan. Atau, kalau berat tubuh si ikan bawal sudah mencapai 300-500 gram. Cara pemanenan biasanya menguras air, menyisakan sedikit air di dalam kolam. Untuk menangkapnya bisa menggunakan jaring yang berdiameter besar. Pemanenan ikan bawal sama halnya dengan ikan lainnya bisa dilakukan secara selektif maupun secara total. Jumlah pemanenan ini sendiri biasanya tergantung dengan tujuan panen tersebut. Apakah untuk skala konsumsi atau untuk skala produksi? Untuk penjualannya, kita bekerja sama dengan pihak restoran, pabrik, pasar, atau bisa juga dipasarkan secara online.